Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Rana. Setelah kemarin kita belajar tentang nasionalisme, yuk hari ini kita belajar tentang sejarah singkat proses proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima, Jepang. Bom yang dijatuhkan sekutu ini mengakibatkan kota tersebut hancur rata dengan tanah. Tak sampai di situ, berselang 3 hari kemudian bom atom kembali dijatuhkan di Jepang, tepat di kota Nagasaki, tanggal 9 Agustus 1945. Keadaan ini membuat Jepang semakin berada dalam ambang kehancuran dan kekalahan. Jepang berusaha keras menyembunyikan kabar pengeboman yang dilakukan sekutu sampai ke Indonesia. Namun sayang, pada tanggal 10 Agustus, salah satu golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengar kekalahan Jepang atas sekutu melalui siaran radio. Kemudian Sultan Syahrir memberitahu hal tersebut kepada Khairil Anwar dan golongan muda yang lain. 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi menyampaikan kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyoningrat bahwa Jepang akan segera memberi kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan bisa segera dilaksanakan. Tentu saja kabar tersebut membuat ketiganya senang. Namun, pemerintah Jepang berharap kemerdekaan Indonesia akan terjadi tanggal 24 Agustus 1945. 2 hari setelah mendengar kabar tersebut, ketiganya pulang ke Indonesia, tepatnya tanggal 14 Agustus 1945. Sesampainya di Indonesia, golongan muda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda beranggapan pertemuan di Dalat, Vietnam merupakan tipu muslihat Jepang. Selain itu, menurut golongan muda, kemerdekaan harus hasil usaha bangsa Indonesia sendiri, tanpa melibatkan campur tangan Jepang ataupun pemberian Jepang. Namun, Bung Karno di sini masih ragu dan dilema. Bung Karno masih ragu Jepang akan menyerah terhadap sekutu. Selain itu, Bung Karno khawatir akan adanya pertumpahan darah yang berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Untuk mencari jalan tengah antara golongan muda dan golongan tua, diusulkannya rapat golongan muda dengan PPKI. Namun, golongan muda menolak karena beranggapan PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Rapat PPKI yang semestinya akan digelar tanggal 16 Agustus 1945 tidak jadi dilaksanakan. Alasannya karena di tanggal yang sama dini hari, beberapa orang dari golongan muda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Dalam peristiwa tersebut, Ibu Fatmawati, istri Soekarno, dan Guntur putra Soekarno juga ikut dibawa ke Rengas Dengklok. Hal tersebut dilakukan oleh golongan muda agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh Jepang. Selain itu, golongan muda tetap bersikeras mendesak keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo berunding dengan golongan muda agar memulangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta dan berjanji akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 17 Agustus 1945. Golongan muda pun setuju. Pergilah Yusuf Kanto dan Subarjo untuk menjemput Bung Karno, Ibu Fatmawati dan putranya serta Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Jakarta, Bung Karno, Bung Hatta, dan Subarjo melakukan rapat persiapan kemerdekaan serta merumuskan teks proklamasi yang disaksikan langsung oleh golongan muda. Di antaranya yang ikut hadir Sukarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Rapat persiapan kemerdekaan tersebut dimulai pukul 2 dini hari
dan baru usai jam 4 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang makan kediaman Laksamana Maida, Perwira Angkatan Laut Jepang. Jumat 17 Agustus 1945. Hari yang ditunggu pun tiba. Tepat jam 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan rumahnya. Tokoh-tokoh bergerakan nasional dan rakyat membaur mendengarkan pembacaan proklamasi dengan hikmat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi yang awalnya akan dilaksanakan di Ikada pun dibatalkan dan dipindahkan ke rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hal ini dikarenakan alasan keamanan. Setelah proklamasi selesai dibacakan, bendera merah putih pun yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Yang bertugas mengibarkan bendera tersebut adalah Raden Mas Latif Hendraningrat, Suhud Sastrakusumo, dan Surasti Karma SK Trimurti. Dan akhirnya Indonesia merdeka. Yeay! Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.